Hai, Assalamualaikum, aku Rifda. Annyeong, aku Trias. Kim Ji-young, born 1982, adalah sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang wanita bernama Ji-young yang mendapatkan perlakuan seksis di sebuah perusahaan tempatnya bekerja pada saat dia dalam masa kehamilannya. Film ini diangkat dari sebuah novel yang disusun oleh Cho Nam-ju yang memiliki judul yang serupa. Nah, tulisannya didasarkan pada budaya yang ada di Korea tentang bagaimana perempuan yang sudah melahirkan diperlakukan. Nah, katanya juga film karya Cho Nam-ju ini merupakan kritik secara tidak langsung untuk budaya patriarki yang ada di Korea. Meskipun gak semuanya sama, tapi apa yang dialami oleh Kim Jong ini memang banyak dialami oleh sebagian besar ibu di dunia. Film ini dibuka dengan adegan Ji-young dalam kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Ia memasak, memandikan anaknya, menenangkannya saat menangis, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Sementara itu, suaminya Dae-hyun ditampilkan sebagai sosok yang bertanggung jawab dan cinta keluarga. Ia pulang lebih cepat demi membantu Ji-young dalam memandikan putri mereka. Ia juga selalu berpamitan dan menunjukkan afeksinya kepada istrinya sebelum dan sepulang kerja. Sekilas nih, Kim Ji-young tampak memiliki support system yang sempurna. Mulai dari suami yang sayang pada dia, anak yang lucu dan sehat, keluarga besar yang akrab, serta materi yang berkecukupan. Tapi kondisi tersebut nggak menjadikan dia atau perempuan manapun bisa kebal dengan depresi postpartum atau masalah mental yang kerap terjadi atau kerap dialami oleh perempuan-perempuan yang baru melahirkan. Nah, Ji-young ini didera depresi postpartum yang cukup berat sampai menjadikan dia terlihat seperti kerasukan arwah, mulai dari arwah neneknya, ibunya, bahkan teman dekatnya semasa kuliah. 사부에 쉬게 해주고 싶으면 집에 좀 보내주세요. 사실 그렇잖아요. 사부인도 명절에 딸 보니 반가우시죠? 저도 제 딸 보고 싶어요. 진짜 지금 뭐랄까노? 딸 오는 시간이면 제 딸도 보내주셔야죠. 그때 마음껏 안아주지도 못하고 고맙단 말도 못했다, 미숙아. 미안하다. 지영이 힘들어도 다 알아서 할 거야. 강단 있게 키웠잖아, 그렇지? Nah, sebagai perempuan yang udah nikah, jadi Ji-young ini sering kali mengalami diskriminasi di lingkungannya. Orang-orang di sekitarnya memandang bahwa posisi menjadi ibu rumah tangga itu merupakan kedudukan ternyaman. Oleh sebab itu, keluarnya Ji-young dari perusahaan di mana tempat ia bekerja dulu membuat ia dicap sebagai sosok yang pemalas. Tekanan-tekanan dari orang terdekat ini terus berulang sampai pada akhirnya Ji-young merasa tertekan. Ekspektasi masyarakat yang menganggap ketika seorang perempuan melahirkan, otomatis telah pasti menjadi seorang ibu. Tapi tidak jarang kemudian hal ini justru menjadi beban mental bagi perempuan itu sendiri. Itu pun bukan tidak mungkin menjadi pemantik sindrom baby blues atau depresi postpartum. Jadi beda nih antara sindrom baby blues dengan depresi postpartum. Sindrom baby blues umumnya berlangsung selama beberapa minggu saja, tapi kalau depresi postpartum, ini berlangsung lebih lama dan penyebabnya jauh lebih kompleks. Alur maju mundur dalam film ini memperlihatkan latar belakang yang membentuk sikap Ji-young di masa itu. Ji-young lahir dari keluarga dengan paham misogini yang kental. 지영아. 그만해. 그렇게 속상하면 그만해. 그냥 가만히 있다가 시집이 나가. 넌 그게 어울려. Sejak kecil, Ji-young sudah mendapatkan perlakuan diskriminatif, mulai dari trauma pengasuhan yang ia dapatkan, perang batin dengan dirinya yang masih ingin berkarir, hingga tuntutan dari mertuanya agar dia menjadi istri yang sempurna, tentunya versi paham patriarki. Nah, Ji-young ini merasa kehidupannya hampa, kesehariannya seringkali dibayangi oleh guncangan masa lalu yang timbul karena kedudukan perempuan di lingkungan sosialnya. Sederet faktor pemicu yang telah dan masih terjadi membuat kondisinya memburuk. Sayangnya, sebagaimana di Indonesia pada hari ini,
Meminta pertolongan ke profesional, baik itu psikolog ataupun psikiater, itu masih menjadi hal yang tabu. Ji-young dan suaminya ini bergelut cukup lama dalam kondisi depresi serius sebelum akhirnya mereka memberanikan diri untuk mencari pertolongan medis. Menurut suatu studi penelitian internasional, ada hubungan antara depresi pada saat hamil dan postpartum pada wanita. Studi tersebut menyebutkan bahwa kebudayaan sangat mempengaruhi depresi ibu. Contohnya nih, kayak masalah-masalah dalam pernikahan, terus konflik antara ibu mertua dengan menantu perempuannya, atau bisa juga karena kekerasan dalam rumah tangga, di mana sang perempuan biasanya dipandang sebelah mata dan dianggap remeh. Kemudian, menurut founder Mother Hope Indonesia, Nuria Nayirah, menyebutkan bahwa faktor penyebab depresi postpartum ini sangatlah kompleks. Nah, yang pertama itu bisa karena faktor biologisnya seperti kecemasan atau depresi selama masa kehamilan. Kemudian bisa juga karena keturunan dari keluarga atau penyakit tiroid dan PMS. Nah, faktor lainnya adalah faktor sosial. Seorang ibu setelah melahirkan rentan mengalami depresi jika pengalaman hidupnya penuh stres, seperti stres yang diakibatkan oleh masalah finansial, kemudian kurangnya support, lalu kekecewaan terhadap jenis kelamin bayi, dan juga kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi film ini tuh mendorong para perempuan untuk mengungkapkan posisinya secara terbuka. Film ini mempunyai hubungan yang dekat dengan problematika sosial perempuan yang kerap terjadi. Nah, saking dekatnya problematika yang dialami Ji-young dalam kehidupan sehari-harinya, membuat sebagian orang memandangnya sebagai kelaziman. Padahal perempuan itu juga punya hak yang sama untuk meraih cita-citanya dan memilih jalan hidupnya sendiri tanpa tekanan dari lingkungan. Menyimak Kim Ji-young bisa menjadi refleksi kalau kita ini nggak pernah sendiri. Seperti halnya Kim Ji-young, kita pada akhirnya juga dapat memberanikan diri memenuhi hak kita untuk berbahagia. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.